Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Baru juga kemarin saya membahas perihal intoleransi dan kini kembali lagi terjadi. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa perihal intoleransi ini sudah sangat mendesak untuk diberikan atensi dan juga dilakukan upaya-upaya preventif supaya ini benar-benar bisa berhenti. Nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang ada di layar ini diposting oleh I have decided to follow Jesus beberapa waktu yang lalu. Ini teman-teman beberapa jam yang lalu kelihatan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah videonya, bersama-sama kita menyimaknya terlebih dahulu ya. Siap. Setelah ini saya akan panggil santri yang telah mencoreng nama baik. Pesantren apa nih namanya? Pesantren Darmi. Darmi ya? Iya. Setelah itu saya akan interogasi, saya tanya siapa saja yang terlibat, entah 2 atau 3 orang. Setelah itu saya panggil orang tuanya dan mengambil tindakan yang sama untuk menjadi efek jerah atas yang telah dilakukan berupa seperti itu. Ya, harus diperbaiki. Akan diperbaiki. Nah, sekarang kan tadi saya akan panggil dulu anaknya. Baru setelah saya panggil anaknya, saya langsung konfirmasi ke orang tua itu. Saya panggil langsung. Jangan lama orang tua kita panggil. Ini sudah kali ada itu. Ya sekali itu video lekaran. Iya, begitu aja. Saya mau buru-buru tuh. Oke. Ayo cepat. Intinya saya dengan sampean saudara, saya tetangga, tidak pernah sedikit pun sama mengajarkan. Siap. Saya juga menyatakan Pak David, dan sama-sama pendeta, saya baik-baik saja. Saya juga pendeta Pak, ini makanya saksinya pendeta. Sama-sama. Pokoknya ini jangan diganggu Pak. Seperti yang ada di sini ya Bapak Ibu, ini jangan coba-coba intoleran di Kalimantan, berarti TKP-nya ataupun tempat kejadiannya di Kalimantan ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Beliau ini adalah polisi Pamong Praja, ini Bapak Ibu ya, yang di sini teman-teman, yang arah kursornya. Beliau ini adalah seorang polisi Pamong Praja dan juga sebagai seorang pendeta. Sedangkan yang ini adalah seorang ustadz yang mana beberapa dari santrinya itu sudah melakukan pelemparan terhadap gereja sebanyak 3 kali. Sehingga Pak Pendeta yang ini teman-teman menjadi sangat marah sekali dan meminta agar ustadznya ini memberikan sanksi ataupun kemudian bagaimana caranya yang sudah dilempar ini dan akibatnya rusak itu segera diperbaiki. Makanya beliau dalam video ini teman-teman nampak kesal sekali ya, nampak marah sekali karena ini berulang teman-teman ya, bukan hanya 1 kali, bukan 2 kali, tapi sudah terjadi sebanyak 3 kali. Nah oleh karena itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang pada akhirnya kita sangat mengharapkan ketegasan pula dari para pemerintah supaya hal-hal seperti ini jangan terjadi. Nah ini kan kejadiannya Bapak Ibu sekalian ya, beberapa santri dari Pak Ustadz ini melakukan pelemparan itu bukan 1 kali, sudah berulang kali disebutkan dalam video ini, sudah sebanyak 3 kali. Berarti ini apa? Ada kesengajaan ya, bukan bahkan hanya kesengajaan, tapi disengaja sekali. Lempar 1 kali selesai, lalu datang lagi 2 kali, bikin lagi, ketiga kali, bikin lagi. Makanya Pak Pendetanya ini yang juga berprofesi sebagai seorang polisi Pamong Praja menjadi sangat marah sekali dan meminta kepada ustadznya agar memberikan sanksi dan bagaimana caranya agar yang sudah dirusak oleh santri-santrinya itu kemudian bisa diperbaiki secepatnya. Nah dalam kesempatan ini saya mau ingatkan kepada pemerintah ataupun kepada siapapun yang punya kewenangan untuk menegakkan toleransi di bumi pertiwi yang kita cintai ini, tolong agar memberikan atensi supaya hal seperti ini benar-benar tidak lagi terjadi di masa mendatang. Bapak Ibu sekalian, ini postingannya sudah disukai 1336 ya teman-teman sekalian. Ini banyak sekali yang kemudian sudah memberikan responnya. Di sini Bapak Ibu ya, saya coba kasih tunjuk dulu ya supaya teman-teman bisa melihatnya. Oh nggak bisa digeser ya. Ini Bapak Ibu ya, sudah banyak sekali yang kemudian memberikan respon di sini teman-teman. Ini dia. Ini diposting oleh I have decided to follow Jesus beberapa jam yang lalu teman-teman. Ini 22 jam ya. Lalu kemudian di sini narasi yang disampaikan adalah bahwa Ustadz mempertanggungjawabkan perbuatan santrinya di hadapan pendeta di Kalimantan. Ya, ini dia Bapak Ibu, banyak sekali komentar kemudian di sini. Ya, ada yang mengecam ya perihal yang dilakukan oleh santri-santri itu, dan ini yang kita harapkan semoga di masa mendatang ini tidak lagi terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Supaya ini benar-benar dia menjadi satu pembelajaran bagi siapapun agar tidak mengurusi hal-hal perihal aktivitas umat lain. Dan memang agak gimana gitu Bapak Ibu ya, aneh. Kenapa saya katakan aneh? Anak-anak itu ngapain lemparin gereja sampai 3 kali seperti itu ya? Mereka ngapain melakukan hal seperti itu? Ya memang patut ya diapresiasi, tapi entah sikap dari Pak Ustadz ini ada seperti ini ya karena kemudian kemarahan dari Pak Pendeta ini atau bagaimana. Tapi apapun ceritanya, saya
secara pribadi mengapresiasi ya sikap Pak Ustadznya yang menjanjikan bahwa akan menindak memberikan sanksi kepada para santrinya yang terlibat dalam aksi pelemparan gereja tersebut. Nah, ini ya teman-teman ya. Nama gerejanya itu seperti ada di sini Bapak Ibu. Itu Gereja Pentakosta Indonesia ya. Ini Bapak Ibu ya, jadwal kegiatan ibadahnya itu kalau paginya ada di jam 9.30, lalu kebaktian dewasanya ini kurang kelihatan Bapak Ibu ya. Tapi ini gerejanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Di sini kelihatannya, saya coba perbesar lagi ini supaya sama-sama kita bisa melihatnya. Oh, ini dia teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan ya. Ini. Ada sebentar ya. Oke, ini dia Bapak Ibu kelihatan di sini ya. Ini kelihatan teman-teman ya. Oh, sebentar coba geser ya. Oh, dia nggak bisa geser ke bawah ya. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang pasti bahwa pendetanya bersikap tegas. Nah, ini bagus ya. Jadi memang sudah saatnya para pemuka agama, para pendeta Kristen bukan berarti melakukan pembalasan, tapi harus kebenaran itu dibela, harus bersikap tegas. Bila mana ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlangsung di Indonesia ini, yang berlaku di bangsa kita Indonesia ini, maka sudahlah seharusnya kita berdiri untuk menyuarakan hal tersebut. Saya merasa apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta ini yang juga sekaligus sebagai polisi pamong praja, beliau dengan tegas agar Pak Ustadz segera menyuruh para santrinya yang merusak itu memperbaikinya, dan perbuatan tersebut tidak boleh diulang. Nah, ini bagus teman-teman ya, supaya kemudian ada efek jerak agar tidak mudah merusak properti yang berkaitan dengan agama pihak manapun. Saya menyampaikan hal seperti ini bukan karena semata-mata ini adalah perihal gereja, tapi sudahlah seharusnya, sebab bangsa kita, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama, negara yang beragama. Artinya apa? Bukan bangsa, bukan negara, agama. Karena itu di bangsa kita Indonesia ada banyak agama Bapak Ibu. Ya, agama resmi yang diakui dan disahkan oleh negara. Dan karena keberagaman inilah kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hal beragama, hal beribadah itu kan hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Dan oleh karena itu bila mana ada pihak-pihak yang kemudian melarang, mengganggu, manakala ada warga negara Indonesia yang menggunakan haknya untuk beribadah, maka sesungguhnya para pelaku itu jelas-jelas melanggar Pancasila, melanggar konstitusi, dan sudah seharusnya mereka dihukum berat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah seharusnya begitu Bapak Ibu. Karena itu bukan semata-mata melanggar Pancasila, melanggar konstitusi, tapi juga melanggar hak si bersangkutan. Nah, memang kalau selama ini perihal kasus-kasus intoleransi itu kalau penerapan hukumnya ya ringan Bapak Ibu. Sehingga bahkan tidak sedikit kasus yang selesai oleh karena diselesaikan katanya secara kekeluargaan. Nah, harusnya hal seperti itu nggak boleh terjadi. Coba kalau dibalik, lalu dibilang diselesaikan secara kekeluargaan, ceritanya beda alur Bapak Ibu. Aduh ya, jadi semoga saudara kita dimanapun berada, saudara beragama Kristen, mari terus memperjuangkan hak kita sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, dan para pelaku intoleransi itu tidak boleh dibiarkan. Ya, para aparat harus menindak mereka sesuai dengan aturan.